Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Amalinda Hesti Mulyani, kelas A619 NPM 19144600235. Di sini saya akan memenuhi tugas aplikasi komputer, yaitu menampilkan fungsi-fungsi icon pada Microsoft Word. Baik, langsung saja kita ke jendela awal. Lalu kita masuk ke Word. Di sini saya memakai Word 2013. Baik, langsung saja. Di sini ada tab file. Dalam tab file ini, yang pertama ada info yang berisi informasi tentang lembar kerja yang sedang Anda buka. Selanjutnya ada new itu untuk membuka lembar kerja Word baru. Lalu ada open itu untuk membuka lembar kerja Word yang sebelumnya sudah disimpan dalam komputer. Selanjutnya ada save adalah untuk menyimpan lembar kerja yang sedang Anda buka. Kemudian ada save as. Sebenarnya fungsi save as ini mirip dengan save, cuma bedanya save as ini lebih spesifik. Karena dengan save as dapat memilih menu mau disimpan di mana, apakah mau diganti nama atau bahkan ingin mengganti ekstensi file tersebut. Lalu ada print. Menu ini digunakan untuk mencetak lembar kerja yang sudah Anda buat. Tapi sebelum mencetak atau print, terlebih dahulu kalian harus menentukan ukuran kertas dan margin. Dan pastikan terlebih dahulu komputer harus terhubung dengan printer atau alat pencetak. Kemudian ada share. Share ini menu untuk digunakan untuk membagikan lembar kerja melalui email. Kemudian ada export. Export menu ini bisa Anda gunakan untuk merubah lembar kerja dalam bentuk PDF atau XPS. Selanjutnya ada close. Close ini digunakan untuk menutup dan keluar dari aplikasi Word. Selanjutnya ada tab home. Pada menu home terdapat 5 ribbon tool yang masing-masing memiliki fungsi dalam urusan pengetikan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada paste. Paste digunakan untuk menempelkan tulisan atau bagian yang sebelumnya sudah disalin. Kemudian copy. Copy digunakan untuk menyalin tulisan atau bagian dalam lembar kerja. Kemudian cut. Cut digunakan untuk memindahkan tulisan atau bagian dalam lembar kerja. Kemudian yang terakhir ada format painter. Digunakan untuk menyalin format pada tulisan bagian yang kemudian diterapkan pada lembar kerja lainnya. Selanjutnya ada font. Nah, font dapat digunakan untuk memilih gaya huruf. Di dalam font ada font size yang digunakan untuk merubah ukuran huruf. Kemudian grow font digunakan untuk membesar ukuran huruf. Kemudian shading font, change case, clear formatting, bold, italic, underline, stricle, superscript, subscribe, text effect, text highlight effect, font color. Selanjutnya ada paragraf. Paragraf adalah ikon yang dikelompokkan untuk mengatur paragraf pada lembar kerja. Di dalam paragraf ada bullet, numbering, decrease indent, increase indent, justify, alignment left, alignment center, alignment left, length and paragraph, shading, dan border. Dan selanjutnya ada styles. Styles adalah ikon yang dikelompokkan untuk memberikan format otomatis pada lembar kerja. Dan yang terakhir ada editing. Editing adalah ikon yang digunakan untuk mengedit lembar kerja.
Selanjutnya ada menu insert. Pada menu insert digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan suatu objek ke dalam lembar kerja. Yang pertama ada page, adalah ikon yang dikelompokkan untuk mengatur lembar kerja. Di dalam page ada cover page yang digunakan untuk menyisipkan cover pada lembar kerja. Kemudian blank page digunakan untuk memasukkan halaman kosong ke lembar kerja. Kemudian ada page break digunakan untuk memutus halaman dan berpindah ke halaman selanjutnya. Dan selanjutnya ada table. Table digunakan untuk membuat tabel pada lembar kerja. Yang ketiga ada illustration, adalah sekelompok ikon yang memiliki fungsi untuk memasukkan gambar, shape, dan card ke dalam lembar kerja. Di dalam illustration ada picture, shape, clip art, smart art, dan card. Dan yang selanjutnya ada link. Link adalah ikon yang dikelompokkan untuk menghubungkan dengan beberapa bagian ke dalam lembar kerja. Di dalam ikon ada hyperlink. Hyperlink digunakan untuk menambahkan link atau alamat website ke dalam lembar kerja. Kemudian ada bookmark, digunakan untuk menghubungkan bagian dari lembar kerja dengan bagian lain. Yang ketiga ada cross reference, digunakan untuk menghubungkan teks dengan objek yang masih berada dalam lembar kerja sama. Dan ada header dan footer, adalah ikon yang dikelompokkan untuk mengatur bagian atas dan bawah lembar kerja. Header digunakan untuk menambah header atau bagian atas pada setiap lembar kerja. Footer digunakan untuk menambah footer atau bagian bawah pada setiap lembar kerja. Page number digunakan untuk memberikan nomor pada setiap halaman lembar kerja. Dan ada teks. Terdapat text box digunakan untuk menambahkan kotak kosong yang diisi dengan teks. Kemudian ada quick spot digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam lembar kerja. Ada word art digunakan untuk memberikan sejumlah efek pada teks yang telah dipilih. Kemudian ada drop cap digunakan untuk memberikan efek huruf kapital, beras, atau besar pada huruf pertama sebuah paragraf. Kemudian ada signature line digunakan untuk menambah tempat yang bisa dan diberikan tanda tangan. Kemudian ada date dan time digunakan untuk menambahkan tanggal pada lembar kerja. Dan yang terakhir ada objek, digunakan untuk menambahkan objek ke lembar kerja. Dan selanjutnya ada simbol, adalah untuk menambahkan simbol tertentu ke dalam teks pada lembar kerja. Selanjutnya ada menu desain. Menu desain adalah kumpulan ikon untuk mengatur tampilan pada lembar kerja, meskipun menu jarang sekali dipakai. Terdapat dokumen formatting, adalah menu untuk mengatur tampilan pada lembar kerja sesuai pilihan Anda. Kemudian ada page background. Dalam page background ada watermark, page color, dan page border. Kemudian ada menu page layout. Terdapat 3 ribbon tool yang berfungsi untuk mengatur halaman. Yang pertama ada page tube yang berisi ikon yang dikumpulkan untuk mengatur halaman pada lembar kerja. Dalam page tube ada margin, digunakan untuk menyesuaikan batas pinggir halaman. Ada orientation, digunakan untuk menentukan dokumen berbentuk vertikal atau horizontal. Kemudian ada size, digunakan untuk mengatur ukuran, lebar, dan panjangnya lembar kerja. Kemudian ada columns,
ada baris teks, ada hibernation digunakan untuk memisahkan antara kata dan menghubung. Lalu ada paragraf, ada indent dan spacing. Lalu ada arrange, ada position, verb tag, bring forward, send back, select, span, align, group, and rotate. Kemudian ada menu reference. Dalam menu reference ini adalah kumpulan ikon yang biasa digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan dalam hal pembukuan dan paling sering digunakan untuk membuat proposal skripsi. Ada table of content, ada add text, ada update table, ada footnotes, ada insert footnotes, next footnotes, show notes. Lalu ada citation and bibliography. Di situ ada insert citation, manage search, style, and bibliography. Lalu ada menu mailings. Mailing berfungsi untuk mengirimkan surat massal dengan tujuan yang berbeda-beda. Dalam menu mailing dapat ribbon antara create. Dalam create ada envelopes berguna untuk mencetak atau membuat dalam keterangan pengirim dan penerima dalam bentuk amplop. Lalu ada labels berguna untuk mencetak atau membuat dalam bentuk label. Ada star mail merge, select recipients, edit recipient list. Lalu ada write in and insert fields. Ada highlight fields, ada address block, ada greeting line, ada insert label field, ada rules, ada match fields, ada update label. Lalu ada preview result, ada filtration, ada check for errors. Lalu ada finish ada finish merge, digunakan untuk melakukan tindakan lanjutan ketika surat telah selesai dikerjakan. Lalu ada menu review ada proofing, ada spelling grammar, define, thesaurus, ada word count. Lalu ada language, ada transfer untuk menerjemahkan. Lalu ada language digunakan untuk mengatur bahasa. Lalu ada comment, dalam comment ada new comment, delete, preview, next, new comment. Ada tracking, ada tag change, simple markup, show markup, review pen. Lalu ada change, ada accept, ada reject, ada preview, ada next. Lalu ada comment digunakan untuk membandingkan dua dokumen dan melihat perbedaan antara keduanya. Lalu ada protect, ada block outdoor, ada recite editing. Lalu menu view ada read mode, ada print layout, ada web layout, outline, dan draft. Lalu ada show, rule, green list, navigation span. Lalu zoom 100%, one page, multi-page page width. Lalu ada window, ada new windows, arrange all, speed, view based, scanning, dan reset Windows position, ada switch window. Lalu ada Marcos berfungsi untuk memperlihatkan Marcos pada lembar kerja. Baik, sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.